Selasa 25 Oktober 2022. Judulnya Bung Alfian, wanita bercadar bawa pistol coba terobos istana negara. Waduh, bagaimana respon awal Bung Alfian mendengar ada berita ini Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ada ganjalan normatif ya. Biasanya anak-anak muslimah ya, wanita bercadar itu sangat menjaga adab dan akhlak Islam. Ya. Artinya dia nggak akan jalan sendirian. Betul. Ini juga dari pertama sudah menjadi catatan buat siapapun. Al-mar'atus shalihat, dalam rumus wanita shalihat itu, apalagi yang bercadar, dia tidak membiasakan dirinya berjalan sendirian. Itu pertama. Yang kedua, sendiriannya pun di tempat yang relatif ada detektor, ada CCTV, ada pengamanan, dan ada juga suasana yang boleh dilihat dengan ring 1, ring 2, ring 3. Jadi silakan saja dicerna oleh pemirsa sekalian. Mengenai isu wanita yang mencoba menerobos ke wilayah istana, berhasil kita cegah, situasi tetap kondusif. Saya selaku Kapolda mengapresiasi kepada Pas Pampres dan anggota polisi lalu lintas yang bisa menindak tanpa ada korban dengan cepat, tepat, dan terukur. Kami akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Intinya siapapun yang melakukan pelanggaran aturan sampai dengan pelaku, Jakarta sampai dengan saat ini tetap kondusif dan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir. Ya. Kami akan selalu ada. Mengenai tip seperti yang saya sampaikan tadi, sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui sidik jari elektronik, dan kita tentunya melakukan wawancara secara langsung sehingga kita dapatkan identitas yang bersangkutan secara tepat. Judulnya Bung Alfian, wanita bercadar bawa pistol coba terobos istana negara. Waduh, bagaimana respon awal Bung Alfian mendengar ada berita ini Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ada ganjalan normatif. Biasanya anak-anak muslimah ya, wanita bercadar itu sangat menjaga adab dan akhlak Islam. Ya. Artinya dia nggak akan jalan sendirian. Nah, ini juga dari pertama sudah menjadi catatan buat siapapun. Al-mar'atus shalihat, dalam rumus wanita shalihat itu, apalagi yang bercadar, dia tidak membiasakan dirinya berjalan sendirian. Itu pertama. Yang kedua, sendiriannya pun di tempat yang relatif ada detektor, ada CCTV, ada pengamanan, dan ada juga suasana yang boleh dilihat dengan ring 1, ring 2, ring 3. Jadi silakan saja dicerna oleh pemirsa sekalian. Iya Bung Alfian, ini kok saya lihat seperti kasus berulang ya Bung Alfian. Jadi kita pernah ingat ada yang menerobos masuk ke kantor polisi juga Bung Alfian. Betul. Ya, dia lagi-lagi pakaiannya Islami, bercadar. Kalau yang laki-laki jenggotan, celana cingkrang. Nah ini gimana Bung Alfian? Apakah mungkin ini ada maksud tertentu Bung Alfian untuk menyudutkan para pengguna pakaian tersebut? Nah itu satu Bung Alfian. Yang kedua, tapi benar yang Bung Alfian sampaikan, ini sangat janggal dan menurut saya kalaupun dia betulan teroris Bung Alfian,
kok nggak profesional gitu Bung Alfian. Masa sih seorang teroris nyerangnya lewat depan begitu? Pasti kan dia menganalisa dulu dong, apa nih waktunya sepi, gimana nih caranya biar masuk, gimana nih caranya biar nggak ketahuan. Ini mah kayak nyerahin badan gitu Bung Alfian. Ini kan lucu gitu Bung Alfian. Bagaimana Bung Alfian? Bung kameramen mau jadi stuntman nih. Pemirsa, saya perlu membacakan ini secara penampakan ya, karena bagaimanapun peristiwa ini menunjukkan, kalau bahasa kita anak Betawi ini, kekonyolan, norak, ya. Terus kalau bahasa anak-anak gaul, nggak mungkin keles gitu. itu mungkin harus diperhatiin. Pertama, yang paling tidak bisa diterima adalah ketika senjata tersebut diambil oleh aparat tanpa pelapis. Nah, itu menimbulkan kemungkinan terjadinya ketika nanti ada penyidikan ataupun penelusuran lebih jauh, ini sidik sadi siapa. betul. Kita lihat betul gitu kan. Yang kedua, wanita ini juga kelihatannya tidak menunjukkan tampang apa ya, kalau bahasa saya yang juga lama menjadi guru pendidikan atau dosen pendidikan, dari aspek performance dia tidak memberikan ekspresi sebagai orang yang punya misi, punya nilai, punya energi militansi, nggak kelihatan. Pandangannya kayak kosong malah. Datang dengan tampang lugu, dan kemudian juga polisi yang mengamankan cuman satu orang gitu kan. Biasanya kan apa-apa, saya saja dulu dikawalnya sampai 58 orang. Padahal saya nggak bawa apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain. Jadi memang lucu-lucuan ya. Jadi buat pemirsa, berita ini baik dilihat dengan kesabaran dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita harus belajar bahwa Allah mengingatkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini upaya untuk memadamkan cahaya syariat Islam, cahaya agama Allah. Iya Bung Alfian, ada yang bilang juga Bung Alfian, kalau saya lihat di sosial media ini ada yang bilang pengalihan isu Bung Alfian. Pengalihan isu mungkin untuk kasus-kasus yang besar yang sedang terjadi, atau juga kerja setoran menjelang akhir tahun. Nah, ini saya temukan di komentar-komentar di sosial media Bung Alfian, antara di Instagram dan di Twitter, karena akhir tahun ini biasanya dana-dana terorisme cair. Nah, ini melihat merespon fenomena komentar dari netizen itu, Bung Alfian punya masukan apa Bung Alfian? Ya yang jelas, kalau bahasa hukum silakan tugas cari itu yang ngomong-ngomong begitu tuh. Ya jangan sampai kita yang berkomentar dengan datar, dengan tenang, lalu kita dilihat sebagai orang yang punya pandangan-pandangan permusuhan. Kalau saya ingin mengatakan, mari kita membaca dengan mendalam. Memang setelah peristiwa peledakan bom kembar, gedung kembar maksud saya, pada tahun 2001 itu, memang gerakan-gerakan yang berhubungan dengan terorisasi, terorisme itu menjadi mengemuka. Dan kalau ditanyakan seperti itu, ya bisa dimaklum, menurut saya begitu. Jadi buat para netizen yang berpendapat seperti itu, saya pikir terus mengasah ketajaman bacaannya. Dan kalau saya membacanya ini sebagai sebuah peluru-peluru kecil maupun peluru-peluru tajam dari gerakan deislamisasi, moderasi, gerakan spilis, gerakan Islamofobia. Ini semuanya adalah satu kesatuan. Mereka ini adalah gerakan. Ya, sekarang kita tinggal tengok siapa yang merasa gembira dan merasa paling sinis dengan keadaan seperti ini. Itu ketahuan bahwa dia adalah bagian dari komentar-komentar yang lalu kemudian kan kita selalu bernyebut-nyebut praduga tidak bersalah. Betul. Kan biasa sekali bilang orang gila, jangan-jangan orang gila. Ya, kenapa nggak dibilang orang gila dulu kan? Orang gila jalan-jalan ke situ gitu kan. Begitu Bung Kameramen. Iya, karena yang dituju istana, Bung. Kayaknya nggak cepet-cepet dibilang orang gila. Kalau yang dituju masjid langsung gila, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi di bacaan berita kali ini, Bung Alfian, saya kok menangkap ya, Bung Alfian. Ini seperti ya, Bung Alfian, diduga by design, Bung Alfian. Kenapa saya bilang by design? Karena ini berulang dan seperti ada yang memelihara, Bung Alfian. Entah ini
orang suruhan atau ini buatan atau apa, ini kita bisa menduga-duga lah, karena kita kan juga belum tahu juga hasil penyelidikan selanjutnya. Dan outputnya yang Bung Alfian tadi sampaikan betul, akhirnya jadi ada Islamofobia dan lain-lain. Nah, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam menghadapi fenomena ini, dan pesan Bung Alfian untuk orang yang anggaplah ada yang menciptakan ini, Bung Alfian, untuk tidak terus-terusan lah, karena kita kan ingin berbangsa dan bernegara yang nyaman juga, Bung Alfian. Saya sering menyebutkan adagium, pembayaran sudah lunas, barang belum dikirim. Wah. Mudah-mudahan Tuan dan Puan mampu menangkap satu kalimat itu, sehingga ketika tadi dari Bung Kameramen punya harapan agar berhenti, menurut saya mungkin bukan berhenti, tapi malah menjadi-jadi. Kita lihatlah fenomena bagaimana proses yang dialami oleh Ustadz Munarman nih kan, sebelumnya ada gulungan tertulis nama Munarman, itu kan kalau bahasa Betawi norak banget, tapi ya sudahlah, dia sudah ada pada situasi itu. Kita doakan agar Ustadz Munarman, Ustadz Walid Oqbah dan lain-lain dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, buat para aparatur negara, belajarlah untuk bersikap satria. Anda kan punya Korsa Bayangkara, Anda punya Ikrar, Anda punya Sabta Marga kalau yang tentara. Ayo dong, kita punya Zat yang maha segala maha yang melihat kelakuan kita. Berbohong, kebohongan, fitnah, bagaimanapun kalau Anda petugas-petugas itu Muslim, Anda akan berhadapan dengan kemarahan Allah dan siksaan malaikat yaumul jaza, ya, dan Anda pasti menurut saya akan mengalami fi nari jahannama khalidina fiha abada. Saya pikir ini harus saya ingatkan betul. Wahai aparat-aparat yang bertugas di lapangan, saya tahu betul bahwa jumlah kalian tuh di 90% itu adalah agama Islam. Taat pada pimpinan betul, taat pada komando adalah betul. Tapi kalau komando Anda bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kejujuran dan keadilan, Anda harus katakan tidak, Pak, ini tidak benar. Karena bagaimanapun fitnah-fitnah yang dilakukan kepada umat Islam, saya nyatakan dengan tegas, itu akan membuat kami semakin berserah kepada Allah, semakin semangat untuk menuntut ilmu. Dan yang perlu kalian semua catat bahwa umat Islam adalah pemegang dan pemilik saham terbesar terhadap negeri ini yang pernah dijajah lama oleh kaum kafir. Artinya kalau terus menerus, ada saatnya seluruh kekuatan umat Islam yang pernah ada dalam babat sejarah yang pernah dilalui, kami tidak akan mau lagi berbahasa basi, ya, tangan mencecang bahu memikul. Siapa menebar angin menuai badai, siapa orang menebar benih akan mendapatkan tumbuhan tanda kutip. Saya pikir harus saya katakan ini. Kelihatannya terus menerus, Bung Kameramen, kejadian demi kejadian di berbagai daerah, berbagai situasi, berbagai hal yang sebenarnya umat Islam itu dirugikan. Barangnya rusak, masjidnya terbakar atau dibakar, pasarnya terbakar atau dibakar, anak-anaknya dibunuh, hilang pekerjaan. Jadi kita sudah mendapatkan kejahatan yang bertubi-tubi, lalu kita dituduh lagi. Siapa menuduh, siapa dituduh, itu mungkin satu syair yang kelihatannya perlu jadi perhatian. Dan mungkin di penghujung akhir ini, kepada seluruh kaum muslimin, mari kita perkuat hubungan dengan Allah,